para kiai, para masyayikh yang saya muliakan, pencanangan program dai dan penceramah agama bersertifikat didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan dan menguatkan kompetensi penceramah agama dari aspek materi maupun metodologi, juga untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. BIMTEK Dai dan penceramah agama bersertifikat akan diisi dengan materi-materi yang diperlukan oleh seorang penceramah agama dalam menyikapi semangat tuntutan zaman dan juga memenuhi tuntutan dari umat akan tuntunan ajaran agama yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kedamaian, persaudaraan, atau ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wataniyah. Akhirnya ngalah juga program penceramah bersertifikat ganti nama oleh X Hardi. Ini terkait dengan program sertifikasi penceramah. Soalnya program ini mendapat banyak pertentangan dan penolakan dari berbagai pihak, terutama MUI. Mereka menilai program itu bisa menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman, dan kekhawatiran akan adanya intervensi pemerintah pada aspek keagamaan di Indonesia. Mereka menyatakan intervensi itu dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat. Tapi sebuah penolakan itu wajar. Yang penting, kalau memang demi kebaikan, lanjutkan saja, tidak peduli siapa yang menolak. Dengan alasan kontroversi dan penolakan, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi akhirnya mengumumkan bahwa tidak ada lagi istilah penceramah bersertifikat. Kemenak mengganti program tersebut menjadi program penguatan kompetensi penceramah agama. Kami ingin mengklarifikasi, nama program ini adalah penguatan kompetensi penceramah agama. Jadi tidak ada lagi istilah yang disebut dai bersertifikat atau penceramah bersertifikat, kata Zainud. Zainud mengatakan, program tersebut diganti setelah berbagai polemik mencuat dan Kemenak mendapat banyak masukan dan arahan berbagai pihak. Kami ingin keluar dari polemik tersebut, sehingga kami menemukan nama program penguatan kompetensi penceramah agama. Dengan harapan tidak ada lagi dikotomi penceramah bersertifikat dan penceramah tidak bersertifikat, katanya. Ada kesan tidak konsisten dalam pendirian, selalu mudah goyah karena penolakan dan protes keras dari pihak lain. Lucunya lagi, meski sudah diganti namanya menjadi program penguatan kompetensi penceramah agama, MUI juga menyatakan tetap menolak bergabung. Menurut mereka, jika program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi penceramah, muhyiddin, ormas-ormas, dan lembaga Islam sudah punya program peningkatan wawasan penceramah. Menak sebelumnya, Bapak Luman Saifuddin dulu juga sudah sepakat dengan MUI agar agenda atau program peningkatan wawasan dai menjadi tanggung jawab MUI dan ormas serta lembaga Islam, kata dia. Nah, kan jadi membingungkan. Program lama ditolak, diganti nama menjadi program baru pun tetap saja ditolak. Pertanyaannya adalah, ngapain juga diganti tuh nama? Apakah karena ingin mengakomodir protesnya pihak tertentu? Apakah gentar? Apakah ingin memilih main aman? Ujungnya apapun ceritanya, MUI tetap menolak bergabung kan? Tidak perlu repot-repot menangkis masalah dengan cara seperti itu. Logikanya, Kemenak mau bagaimanapun juga tetap akan mendapat penolakan. Jadi, kenapa tidak konsisten dengan pendirian awal? Toh sudah kepalang basah. Jadi kita melihat ini sebagai kekalahan Kemenak.
Sudah mengalah, masih saja kalah. Ini bukan mengalah untuk menang, tapi mengalah untuk tetap kalah. Kembalikan saja nama programnya seperti semula. Lagi pula, Kemenak kabarnya sudah menerima lebih dari 90 penceramah perwakilan dari 53 lembaga sosial keagamaan yang mengikuti program ini. Lagi pula, katanya tidak ada paksaan dan sifatnya sukarela. Pihak lain punya solusi dan alternatif lain. Silahkan mereka ambil jalan sendiri. Jadi kenapa harus gentar dengan penolakan dari pihak lain? Silahkan ambil jalan masing-masing. Silahkan mulai program dari lingkaran terdekat yang bisa dijangkau. Perlahan-lahan perluas jangkauannya. Jangkau sejauh mungkin. Kalau tidak dimulai dari sekarang, mau nunggu sampai kapan lagi? Tidak perlu takut tampil beda. Lagi pula tidak ada salahnya sertifikasi penceramah. Toh sudah dilakukan di negara lain, misalnya Malaysia. Bagi yang tidak mau, tidak usah pedulikan. Mereka tidak peduli dengan sertifikasi ini. Kenapa Kemenak harus peduli dengan ketidakpedulian mereka? Sungguh logika yang sulit dicerna. Melihat ketidakkonsistenan, mungkin kita tidak usah terlalu memikirkan bagaimana nasib dan kelanjutannya. Bingung. Memang kita berharap semua program ini dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan harapan kita. Tapi kalaupun nanti tidak berjalan sesuai harapan, entah itu mangkrak di tengah jalan, panas-panas bak bawang ayam, atau melempem entah karena alasan apa, kita pun sudah maklum. Masalah ini mungkin sudah terlalu kusut untuk diuraikan. Perlu seseorang yang super berani dan tegas mengurai benang kusut ini, yang tetap pada pendiriannya meski mendapat protes, yang rela tidak bermain aman demi sebuah kebaikan bagi negara ini. Saya teringat dengan ucapan seseorang, semua pejabat tahu betapa masifnya korupsi di Indonesia yang pura-pura tidak melihat karena ingin aman atau kepentingannya, atau gentar dan takut bikin gaduh. Saya setuju sekali dengan yang ini. Yang berani melawan terang-terangan sangatlah sedikit. Paham kan maksudnya? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.